الحمد لله الذي على نعمة الإيمان والإسلام وكفى به نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anugerah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya melebihi nikmat anugerah iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, anugerah iman ini betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang Allah taala telah tulis di Lauhil Mahfuz sana untuk menjadi orang-orang yang sukses, mulia dunia, mulia akhirat. Untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Iman ini betul-betul pemberian dari Allah sendiri. Maka kita harus syukuran dengan sebenar-benarnya, gembira dengan sebenar-benarnya, merasa beruntung, diuntungkan dengan sebenar-benarnya. Hari ini hadirin, kalau orang dagang, usaha, satu hari untung 100 juta, begitu senangnya, begitu gembiranya. Yang padahal 100 juta ini hadirin akhirnya juga akan habis. Benda-benda dunia akhirnya ujungnya akan habis. Sirna tiada, wa kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan sirna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, lah iman ini itu melebihi keuntungan-keuntungan dunia hadirin. Dan oleh kebanyakan manusia dianggap ini bukan satu keuntungan yang besar. Dianggap barang biasa. Padahal ini sesuatu yang luar biasa. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti Allah taala perintahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam untuk mengirimkan anak cucunya dari setiap 1999 supaya dihantar, dilemparkan ke dalam neraka. Satu yang masuk surga. Apakah ini bukan orang yang beruntung hadirin? Satu hadirin, tapi kok dia ini punya anugerah iman, beriman kepada Allah, imannya benar, sukses sudah selama-lamanya, masuk surga selama-lamanya, walaupun di dunia dia tidak punya apa-apa. Maka betul-betul kita ini orang yang paling beruntung hadirin. Jangan kita anggap keuntungan itu dari materi saja. Keuntungan yang paling besar bila seorang hamba itu dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang beriman. Insyaallah hadirin. Kekayaan yang tidak ternilai harganya.
kekayaan yang tidak ternilai harga, betul-betul orang yang kaya, betul-betul orang yang mulia, raja-raja di surga Allah Subhanahu wa taala yang sedang berada di dunia. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, karena iman ini anugerah Allah, pemberian Allah, bagaimana usaha kita untuk menjaganya? Pertama kali dengan kita doa. Doa kepada Allah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, supaya iman kita ini dijaga oleh Allah. Gimana supaya iman kita dijaga oleh Allah? Berjalanlah selalu di jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, syuhada, sholihin, orang-orang yang teguh imannya, jalannya lurus. Demikian itu hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, kita doa kepada Allah taala. Nabi ajari kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hai zat yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku kepada agama, di dalam iman. Allah itu mampu kuasa mencopot iman seseorang, hadirin. Ada orang itu dalam kehidupannya dia ahli iman, ahli takwa, ahli masjid, ahli kebaikan. Satu jengkal ketika menjelang kematiannya, dia melakukan perbuatan amalan yang menjadikan dia ini kufur, kafir, keluar imannya, sudah. Ibadahnya yang puluhan tahun tidak ada nilainya. Celaka dia selama-lamanya. Sebaliknya ada orang itu hidupnya dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, tetapi di ujung-ujung kehidupan dia iman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti Habibun Najjar, insyaallah diceritakan dalam surat Yasin. Cuman ngomong ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Langsung diladulil jannah. Walaupun belum pernah amal kebaikan apapun, hadirin, kalau akhir hidupnya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajibat lahul jannah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura, ulama besar zaman dulu, umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Santrinya ribuan, doanya mustajab. Bila dia berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam telah dibuat kebingungan dengan sebab doanya. Bal'am bin Ba'ura 40 tahun di padang teh, kebingungan itu sebab doanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhir kehidupannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya, agamanya copot. Walakinnahu akhlada ilal ard, dia condong tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dihinakan oleh Allah, memusuhi Nabi. Maka hadirin kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ihdinas siratal mustaqim.
selalu minta petunjuk hidayah, tetapnya iman Islam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, iman yang sempurna. Itu diantara caranya hadirin. Kemudian yang kedua yaitu mudzakarah iman. Mudzakarah iman, membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati seseorang ini hadirin tidak akan lurus sebelum lisannya itu lurus. Lidahnya benar lurus. Makanya kita mau ngomong yang benar. Insya Allah hadirin, ngobrol yang benar, pembicaraan yang benar. Maka kita setiap kali wudu, ketika membasuh kuping, gitu, duduk kita, kumpul kita sama teman, Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, supaya dengarkan pembicaraan yang baik, kemudian mengikutinya. Tidak ada pembicaraan yang baik melebihi pembicaraan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dialah zat yang maha tunggal, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sepadan dengannya. La ilaha illallah wahdahu la syarika, tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada sekutu baginya. Dialah al-ahad, zat yang satu yang tunggal. Dialah as-somad, zat yang dituju. Semua makhluk itu hajat kepada Allah hadirin. Sedangkan Allah tidak hajat kepada makhluk. Allah itu ada sebelum adanya segala sesuatu. Karena Allah lam yakun syai'. Allah itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu. Sebelum ada langit, bumi, bulan, bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan, binatang, gitu, air, udara, Allah itu sudah ada. Adanya tidak diawali dan tidak diakhiri. Dialah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, zat yang maha awal, zat yang maha akhir. Tidak hajat, tidak butuh kepada makhluk, sedangkan makhluk ini butuh kepada Allah. La ilaha illallah. Mau makhluk ini taat, mau makhluk ini maksiat, mau semuanya ke masjid semuanya, dakwah semuanya, mau semuanya maksiat semuanya, tidak sedikit pun, setetes pun mengurangi keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun menguntungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita hadirin hajat butuh kepada Allah. Dialah sandaran bagi orang yang tidak punya sandaran. Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, la sanadalah, liman la sanadalah. Yang satu, yang dituju, yang tunggal, tempat bersandar bagi yang tidak punya sandaran. Dan memang hadirin, Allah adalah zat untuk kita bersandar. Makanya kalau ada apa-apa cepat la ilaha illallah. Karena yang pantas diagungkan itu hanya Allah. Makhluk ini tidak pantas diagungkan hadirin. Keagungan, kemuliaan yang ada pada diri makhluk itu fana, sementara. Kita hormat sama presiden hadirin.
Itu ketika dia jadi presiden saja 5 tahun. Setelah itu ya sama saja seperti kita. Muni sakarep mirapopo, mantan presiden, mantan lurah, mantan RT. Kemuliaan, kemasyhuran, kedudukan dia itu sementara. Seiring berjalannya waktu, habisnya waktu, luntur sudah kemuliaan yang ada pada dirinya. Wah, ini HP-nya mahal, ini orang ini, Masya Allah, orang kaya ini. Kita harus tunduk, patuh, hormat sama dia. Jamnya mahal ini, Masya Allah. Hadirin, ketahuilah bahwa benda-benda dunia itu kok nempel pada diri kita, kulit kita, yang walaupun kulit kita itu putih, bening, sebening kaca misalnya. Kalau sudah keluar dari pabriknya, gitu, dicopot segelnya, kotaknya, langsung harganya turun gratis. Jadinya second. Yang dulu harganya 100 juta, gitu, orang sudah nggak mau beli lagi harga 100 juta. Ini second, Mas. Second. Itu barang-barang dunia kok katanya kita ingin mulia dengan dunia. La ilaha illallah. Mobilnya halus, mengkilat, dipegang langsung bunyi. Allah. Kita begitu terkesan, terpesona, takjub. Maka cepat-cepat bersihkan hati kita dengan la ilaha illallah. Jadi tidak ada yang pantas diagungkan melainkan Allah. Tidak ada yang pantas dimintai kecuali hanya Allah. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala beliau ngajak santrinya berlayar. Habis itu santrinya dijongkrokkan jatuh di laut. Teriak-teriak, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau biarkan saja di santri, dibiarkan tidak ditolong, sudah cengap-cengap, baru dia ngomong, ya Allah, baru ditolong. Jadi kalau kita ini sudah dapat masalah, ya hadirin, jangan teriak kemana-mana hadirin, teriaknya kemana? Allah, nanti pasti ditolong oleh Allah. Ini ada masalah malah pontang-panting, cari pinjaman sana, cari pinjaman sini, gali lubang, tutup lubang. La ilaha illallah. Bersihkan hatinya, tawasul kepada Allah. Apa perintah Allah? Sholat, doa. Maka ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, langkah kedua kita bicara keagungan Allah. Ialah zat yang pantas untuk dicintai. Ialah zat yang pantas untuk dimintai. Ialah zat yang bisa nolong kita, menyelesaikan masalah kita, dunia sampai akhirat. Maka hadirin, orang itu kalau tambah hari, semakin dekat hubungannya dengan Allah, hatinya dipenuhi dengan keagungan Allah, maka dunia ini akan khidmat kepada dia, melayani. Ya benar Adam, tafarraq laingatati, wahai anak Adam, penuhilah hatimu untuk selalu menyembah kepadaku, tunduk taat patuh kepada Allah. Sing dipikirnya piye Allah ki ridho, Allah ki seneng. Insyaallah hadirin. Maka Allah Ta'ala janji amla'u qalbaka ghinan wa asuddu faqra. Allah akan penuhi hati kita dengan kekayaan dan Allah akan tutup pintu kefakiran.
Kenapa kita merasa fakir terus, kurang terus? Karena kurang baiknya hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita tidak bisa merasakan nikmatnya berhubungan dengan Allah. Kebaikan-kebaikan pengen cepat-cepat undang rampung. La ilaha illallah. Sedangkan sahabat Abu Rohanah pulang dari ghazwah peperangan sampai di rumah, insyaallah lagi capek-capeknya gitu. Beliau makan malam, ambil air wudhu, kemudian sholat sampai subuh. Jadi dalam menikmati ibadah itu kayak begitu, menyembah kepada Allah kayak begitu, luar biasa sampai subuh, sampai istri itu protes. Apakah saya tidak punya hak? Kau dari berjuang sudah capek, gitu, letih, gitu. Malah sholat semalam suntuk sampai subuh. Ya masalahnya itu aku nggak ingat kamu, makanya saya tidak memberi hak kepadamu. Gak kelingan karo bojone, kelingan karo Allah. Sing tuwek-tuwek kudune ngoten Mbah, nggih. Masyaallah. Sing nom-nom ya arep kabeh disundul. Tuweke sing duayae wis munduk pari. Senengane ngaji, muter tasbih. Jadi cagak-cagake masjid. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Daripada nang omah diseneni bojone. Mergawe ora kuat, apa-apa ya turun nyusahne. Mati urip nang masjid iki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya bertanya, "Masyaallah, apa yang menyibukkan dirimu sehingga kau lupa kepadaku?" Masya Allah, saya ini memikirkan perkara yang Allah sifati mengenai kenikmatan surga. Jadi kelingan swarga sampai sholat gak kroso sampai azan subuh. Di antara amalan beliau itu tafakur, Abu Rayhan mikirnya kenikmatan surga, akhirnya lali karo kenikmatan dunia. Lagi itu, yo kayak tafakur ya mbak niu, gitu. Lamun nyapo kayak pojokan. Jadi kokian sing dipikir, sampai gak kelingan kenikmatan swarga. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kenikmatan surga itu luar biasa. Sehat selama-lamanya, mulia selama-lamanya, jadi raja selama-lamanya, ganteng selama-lamanya, istri kita cantik selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau usaha sama-sama. Gimana agar iman ini Allah tetap tancapkan ke dalam hati kita, di dada kita. Yang mulia Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-iman fi sadril mu'min. Iman itu ada di dada-dadanya orang beriman. Dan iman itu yazid wa yanqus, bisa kurang, gitu. Bisa naik, bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa kuat,
bisa melemah, bisa naik turun. Gimana biar bisa naik? Gimana biar bisa kuat? Gitu. Gimana biar bisa bertambah? Bagaimana agar bisa tetap terus mancap di dalam dada kita sampai kita menghadap kepada Allah? Di antara caranya yaitu biada'il faraid wa sunnah, dengan menjalankan apa yang Allah wajibkan dan disunnahkan. Jadi yang wajib itu dikerjakan, hadirin. Sholat wajib dikerjakan, puasa kerjakan, zakat kerjakan, haji kerjakan, yang wajib dikerjakan. Insya Allah, hadirin, itu nanti iman kita akan dijaga oleh Allah. Gimana kalau orang itu kok nggak melaksanakan yang wajib, ingin imannya dijaga oleh Allah? Kalau bukan dengan rahmat Allah, tidak mungkin, hadirin, imannya bisa dijaga. Maka di antara cara menjaga iman, menetapkan iman di dalam hati, yaitu dengan mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, disertai dengan yang sunnah. Insya Allah, hadirin. Itu sholat-sholat sunnah itu, Masya Allah. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang bisa menjaga sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan sebuah istana di surga, rumah di surga. Rumah-rumah di surga itu bangunannya, hadirin, materialnya dari sholat-sholat sunnah. Maka dijaga sholat-sholat sunnahnya. Insya Allah, hadirin. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu 2 rakaat sebelum subuh itu, Masya Allah, dikerjakan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Rahimallahu imra'an sholat qabla al-asri wa qabla al-asri arba'an. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu sholat-sholat sunnah itu penting. Kehidupan yang sunnah itu juga kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 jenis golongan manusia yang tidak akan mencium baunya surga. Masuk aja tidak, gitu. Mencium saja tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga. 2 jenis golongan manusia. Sinfan, 2 jenis golongan manusia, di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ailatun ruhusuhunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah. Pakaian wanita berpakaian tapi telanjang. Ini perlu kita sampaikan ke istri-istri kita, hadirin, sehingga mereka ini betul-betul menjaga aurat mereka, bagian dari sunnah Nabi. Jangan auratnya diumbar kemana-mana. Kalau tidak, nanti jadi masalah di akhirat, tidak akan dapat baunya surga, apalagi mau masuk. Jalan lenggak-lenggok sana kemari, mereka condong kepada laki-laki dan laki-laki pun condong kepadanya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini wanita yang semacam ini, dia berpakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian. Nisaun kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Bodinya kelihatan, bentuk tubuhnya kelihatan. Maka sebaik-baik pakaian wanita adalah yang longgar, menutupi auratnya secara sempurna di luar sholat.
Kalau di dalam sholat auratnya perempuan itu jami'u badaniha ilal wajha wal kaffaini, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau di luar sholat semuanya harus ditutupi. Ini bagian dari menjaga iman dengan menjaga yang sunnah. Demikian pula bapak-bapaknya itu auratnya ditutup dari pusat sampai dengkul. Ote-ote kolor, insyaallah. Tanggane lewat ngerti kabeh lho gendong. La ilaha illallah. Ditutup. Minimal pakai sarung. Atasnya enggak apa-apa. Bagian dari sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari sunnah untuk jaga iman gitu. Siwaknya dijaga. Itu 2 rakaat yang dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Rugi kalau kita ini tidak siwak. Yang punya celak ya, tiap malam dipakai, kanan 3 kali, kiri 3 kali, bagian dari sunnah. Kata Nabi, alaikum bil ismit fa innahu yajlual basar wa yumhitu syahar. Hendaklah kalian selalu memakai celak, karena dia ini menumbuhkan bulu mata dan mencerahkan pandangan mata. Maka ada ulama hadirin tafaul dengan hadis ini, bahwa celaan itu bisa mengobati penyakit mata, rabun, katarak, min, plus. Nah ini kita ini yang kurang yakinnya dan kurang istiqomah menjaga sunnah, akhirnya ya wis kedrawasan, wis kadung min, wis kadung plus, wis kadung rabun, wis kadung katarak, wis langkah terakhir operasi. Padahal penanggulangannya itu hadirin solusinya dengan celak, mengamalkan sunnah celak. Maka ulama tadi itu tiap malam ini, padahal beliau ini buta sudah. Jadi bertahun-tahun lamanya gitu. Dicelai kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tidak beberapa lama langsung butanya sembuh dengan celaan tadi. Ini sunnah Nabi hadirin. Yakin dengan amalan sunnah. Ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenggot itu hadirin, itu sunnah hadirin. Pahala terus dan gak usah mengeluarkan duit. Tidur dapat pahala, melek dapat pahala, dikubur dapat pahala, asal jenggotnya jangan dicukur. Insyaallah hadirin. Maka kata Nabi, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi, khaliful Yahuda. Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Maka jangan sama dengan orang-orang Yahudi. Kebalikannya bagaimana? Kita orang-orang iman, orang-orang Islam dianjurkan oleh Nabi supaya memanjangkan jenggotnya dan memotong kumisnya. Tapi terus jangan dipanjangkan sampai mata kaki hadirin jenggotnya. Dirawat, disisir, diminyaki. Gitu. Jangan dicukur. Kalau dipotong, dirapikan boleh. Sayyidina Umar memberi contoh, beliau genggam jenggotnya, kemudian beliau potong
ukuran kepala tangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenggotnya Nabi itu saking lebatnya jumlahnya ada 124.000 jenggotnya Nabi. Maka beliau cuma tahlil saja, sunnah. Tapi kalau kayak saya, tahlil hukumnya wajib. Kayak Pak Fauzan ini wajib tahlil, karena masih kelihatan kulitnya. Kalau yang sudah nggak kelihatan kulitnya, itu tahlil sunnah di sela-sela. Ini masih bagian dari wajah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Apa hasilnya? Itu tadi, iman kita akan meningkat, iman kita akan kuat, bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkahi seluruh onderdil tubuh kita. Tangannya akan diberkahi oleh Allah, mulutnya akan diberkahi oleh Allah, pendengarannya akan diberkahi oleh Allah, semuanya akan diberkahi oleh Allah. Kalau sudah diberkahi oleh Allah gimana? Maka dia akan menjadi hamba yang makbul indallah di sisi Allah. Dan seluruh amalan-amalannya mesti dia akan lillah billah, karena Allah. Tidak punya anggapan ini amal karena saya, tidak. Hanya untuk Allah. Billah ini betul-betul pertolongan dari Allah. Orang yang istiqomah itu amal wajib, amal sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian langkah ketiga supaya iman ini tetap Allah taala tanamkan dalam hati kita, maka langkah yang ketiga kita mau usaha mengikuti jejak perjuangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dakwah dengan basirah, pandangan hati. Ini gak sembarangan hati. Kalau kita yang mandang, maka dakwah akan sekarpe kita. Maka kita harus pakai hatinya orang-orang yang bersih. Siapa mereka? Penerus-penerus para nabi dan para sahabat. Maka dakwah yang benar itu dakwah yang bagaimana? Ala basirah itu yang bagaimana? Yang mengikuti para ulama. Kalau mengikuti kita harus pakai salah ya. Dakwah itu sakar PD. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, liman ro'ani wa amanati. Beruntunglah orang-orang yang melihat diriku dan dia iman kepadaku. Para sahabat, watuba liman ro'an, man ro'ani. Beruntunglah, sukseslah orang-orang yang mereka ini melihat diriku. Kita ini nggak bisa lihat sahabat, tapi sahabat lihat Nabi. Tapi ini nggak bisa lihat sahabat Nabi, mereka lihat sahabat. Sekarang kita nggak bisa lihat sahabat, kita melihat ulama, nyetrum gitu. Ulama lihat tapi ini lihat sahabat lihat Nabi. Maka dakwah kita kalau ingin untung, ingin sukses, dakwah mesti mengikuti arahan para ulama. Insyaallah hadirin. Dakwah dengan memperhatikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, itu anaknya, istrinya bagaimana. Nanti baru kita pikirkan kewajiban kita sebagai sama-sama hamba Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin.
tetangga negerinya dipikirkan, keluarganya dipikirkan, semuanya dipikirkan. Itu semua tanggung jawab kita. Anaknya yang di pesantren dipikirkan, anaknya yang di rumah dipikirkan, yang sekolah dipikirkan, semuanya dipikirkan. Karena mereka ini bagian dari umat. Yang kadang-kadang kita ini sampai kemana-mana ke ujung dunia, anak istri kita nggak kita pikirkan. Ini keliru. Umat yang di dekat nggak dipikirkan, yang jauh-jauh dipikirkan. Akhirnya yang dekat-dekat dipikirkan oleh setan. Maka kita usaha menyempurnakan dakwah kerja agama itu sesuai dengan arahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, dakwah kerja agama dengan ini. Insyaallah semuanya mesti lewat musyawarah. Ini dua amal ini kata Nabi, maka manistasaro wala nabi manistaro. Ada apa-apa kamu buat dua amal ini, mesti kamu selamat. Selesai masalah kamu, dunia kamu, akhirat kamu. Apa itu? Kalau ada apa-apa itu sholat, hubungan dengan Allah, perbaiki iman amal, kemudian musyawarah. Kalau kamu musyawarah. Dakwah ini bagus hadirin, tapi kalau tidak dengan musyawarah, nanti dakwah kita akan ngawur. Ya, yang penting keluar, yang penting dakwah, hutangnya nanti saja, habis keluar. Ternyata di tengah keluar dia mati, meninggalkan hutang. Istrinya, anaknya bingung, nggak punya duit untuk nyaur hutang, bapaknya sudah mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kita usaha semuanya. Jadi apa-apa itu sholat, apa-apa musyawarah. Nanti akan datang barokah kebaikan untuk diri kita dan umat. Semuanya insya Allah hadirin. Maka untuk itu semua kita perlu latihan. Pagi hari. Kita ada mau musyawarah 2 bulanan di Asyifa, kita lihat daftar semuanya. Mudah-mudahan Allah terima majelis kita insyaallah. Hikmatnya, tolong santri itu hikmatnya gor ini.